Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya tapi tetap saja hati terasa kosong? Kau sudah berdoa setiap malam, sujud hingga menangis, tapi seolah tak ada yang berubah. Kau mencari Tuhan di setiap masjid, di setiap kitab, di setiap doa panjang yang kau lantunkan, namun hatimu tetap sepi, seolah sesuatu yang sangat penting hilang dari dalam dirimu. Dan di tengah kelelahan itu, mungkin kau lupa satu hal yang paling sederhana, bahwa Allah tidak jauh. Dia tidak pergi, tidak bersembunyi, tidak meninggalkanmu. Yang menjauh hanyalah dirimu sendiri, karena terlalu sibuk mencari di luar, padahal yang kau cari selalu ada di dalam. Makrifat bukan tentang menemukan Tuhan di tempat-tempat suci, tapi tentang menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah tempat suci itu sendiri. Bahwa di balik setiap napas, setiap rasa, setiap keheningan, ada Allah yang sedang berbicara lembut kepada hatimu. Maka berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia, diam dan dengarkan suara hatimu yang paling dalam. Karena di sanalah perjalanan makrifat sesungguhnya dimulai, dan di sanalah engkau akan menemukan Tuhanmu. Manusia seringkali sibuk mencari segala hal di luar dirinya, mengejar cita-cita, mengejar kekayaan, mengejar cinta, bahkan mengejar pengakuan. Namun jarang yang berhenti sejenak untuk bertanya, siapa sebenarnya aku ini? Banyak orang berjalan tanpa arah, padahal arah yang sejati tidak terletak di luar, melainkan di dalam hati yang paling dalam. Kita hidup dalam dunia yang penuh suara, namun lupa mendengarkan suara yang paling sunyi, suara dari dalam diri sendiri. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan, manusia sering melupakan sumber kedamaian yang sebenarnya ada begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Kita mengenal banyak hal di luar. Kita tahu nama-nama benda, memahami banyak teori, mengenali wajah orang lain dengan mudah. Namun saat ditanya tentang siapa diri kita, banyak yang terdiam. Sebab mengenal diri bukan sekadar tahu nama dan latar belakang, melainkan menyelami hakikat keberadaan kita. Diri ini bukan hanya tubuh yang bergerak, bukan sekadar pikiran yang berpikir, melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, dan tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Para bijak berkata, manusia adalah rahasia Allah, dan Allah adalah rahasia manusia. Maka, mengenal diri sejatinya adalah mengenal rahasia Tuhan yang tersimpan di dalam jiwa. Namun jalan untuk mengenal diri bukanlah jalan yang mudah, karena untuk mengenal diri, seseorang harus berani menanggalkan topeng-topeng dunia. Setiap hari kita memakai banyak topeng, topeng kesuksesan, topeng status, topeng kebahagiaan palsu. Padahal di balik semua itu ada diri sejati yang menunggu untuk dikenal. Diri yang tidak butuh dipuji, tidak butuh dibandingkan, dan tidak butuh diakui karena ia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Saat semua topeng itu ditanggalkan satu persatu, maka yang tersisa hanyalah hati yang berserah. Perjalanan mengenal diri bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang baru, melainkan perjalanan pulang. Pulang kepada fitrah, kepada kesucian awal, kepada suara lembut yang dulu pernah kita dengar sebelum lahir ke dunia. Di sanalah makna firman Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada ruh-ruh, menemukan artinya, bahwa kita pernah mengenalnya, dan kini kita hanya sedang berusaha mengingat kembali. Maka mengenal diri adalah mengingat, bukan mencari yang baru. Kita sering mencari Allah di luar sana, di tempat-tempat yang jauh, di kitab-kitab yang tebal, di ritual yang megah, namun lupa bahwa Allah menitipkan tanda-tandanya di dalam diri kita sendiri. Tubuh ini adalah ayat, hati ini adalah cermin, dan ruh ini adalah cahaya yang bersumber darinya. Namun cermin itu kini berdebu oleh kesibukan dunia, oleh amarah, oleh nafsu, oleh kebencian yang menumpuk tanpa disadari. Untuk mengenal diri, kita harus membersihkan cermin itu, agar cahaya Allah kembali tampak dengan jernih. Banyak orang berpikir mengenal diri berarti mengenali kelebihan dan kekurangannya, padahal itu baru permukaan. Mengenal diri sejati berarti menyadari bahwa dirimu hanyalah milik Allah, dan setiap napasmu adalah titipan darinya. Maka saat seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia akan merendah, sebab ia sadar bahwa segala yang ada padanya bukan miliknya. Ia tidak lagi merasa tinggi karena harta, tidak sombong karena ilmu, tidak bangga karena kedudukan, sebab ia tahu
semuanya akan kembali kepada Allah. Imam Al-Ghazali berkata, jalan menuju Allah adalah melalui dirimu sendiri. Artinya untuk sampai kepada Allah, seseorang harus terlebih dahulu memahami hakikat dirinya. Ia harus mengenal apa yang menggerakkan hatinya, apa yang menutup cahayanya, apa yang membuatnya jauh dari zikir dan sujud. Karena selama manusia belum mengenal dirinya, ia akan tersesat di labirin dunia, mencari makna di luar, padahal makna sejati sudah lama bersemayam di dalam. Hidup tanpa mengenal diri ibarat berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya. Kita mungkin melangkah, tapi tidak tahu kemana arah. Kita mungkin sibuk, tapi tak tahu untuk apa. Hanya dengan mengenal diri, seseorang bisa memahami tujuan hidupnya dan menemukan kedamaian yang sejati. Dan ketika kedamaian itu telah ditemukan di dalam hati, dunia luar tidak lagi mengguncang batinnya. Ia menjadi tenang karena ia telah mengenal siapa dirinya di hadapan Sang Pencipta. Manusia hidup di antara dua dunia, dunia yang tampak oleh mata dan dunia yang hanya dapat dirasakan oleh hati. Dunia yang tampak adalah dunia jasad, tempat di mana kita bekerja, berbicara, berinteraksi, dan berjuang demi kehidupan. Namun di balik tubuh fisik ini, ada dunia batin yang jauh lebih halus, tempat rahasia jiwa berdiam dan tempat cahaya Tuhan bersemayam. Dua dunia ini terus berdampingan dalam diri kita. Namun kebanyakan manusia hanya mengenal dunia yang pertama, lalu melupakan dunia yang kedua. Diri luar adalah segala sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Tubuh, wajah, harta, pakaian, status, serta segala hal yang bisa hilang sewaktu-waktu. Diri luar inilah yang sering kita rawat, kita hiasi, kita tonjolkan, karena dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang dilihat dari yang tampak. Tapi para arif berkata, jangan tertipu oleh kulit, karena keindahan sejati terletak pada isi. Diri luar hanyalah pakaian yang dikenakan sementara, sedangkan diri dalam adalah ruh yang abadi. Diri dalam tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh kesadaran yang jernih. Ia adalah percikan dari cahaya ilahi, nafas Allah yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Di sanalah letak hakikat kita yang sebenarnya. Saat seseorang hidup hanya dengan kesadaran jasmani, ia akan mudah cemas, mudah gelisah, dan mudah kehilangan arah karena ia terikat pada sesuatu yang fana. Tapi saat ia mulai hidup dari dalam, dari kesadaran ruhani, maka ia akan menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada apapun di luar dirinya. Diri luar adalah tempat ego tumbuh. Ia suka dipuji, ingin diakui, takut kalah, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Tapi diri dalam tidak mengenal semua itu. Ia tenang, sabar, dan selalu tunduk pada kehendak Allah. Diri luar ingin menguasai, diri dalam ingin melayani. Diri luar haus penghargaan, diri dalam hanya ingin dekat dengan Tuhan. Dan manusia akan menemukan kedamaian sejati hanya ketika ia mampu menempatkan keduanya dalam keseimbangan, jasad beramal, ruh berserah. Ketika seseorang belum mengenal diri dalamnya, ia hidup seperti daun yang terombang-ambing oleh angin dunia. Setiap pujian membuatnya terbang tinggi, dan setiap celaan membuatnya jatuh terpuruk. Tapi begitu ia mulai menyadari keberadaan ruh di dalam dirinya, hidup menjadi tenang, sebab ia tahu bahwa yang penting bukan bagaimana dunia melihatnya, melainkan bagaimana Allah memandang hatinya. Maka sejak itu, segala sesuatu yang dilakukan bukan lagi untuk dipamerkan, tapi untuk dipersembahkan. Ruh manusia adalah rahasia terbesar yang Allah titipkan. Tak seorang pun tahu bagaimana hakikatnya, tapi setiap orang dapat merasakan pancarannya. Saat seseorang berbuat baik, ia merasa ringan dan damai. Itulah tanda ruhnya bahagia. Tapi saat ia berbuat dosa, jiwanya terasa sempit dan sesak. Itulah tanda ruhnya sedang jauh dari Allah. Diri luar mungkin bisa tersenyum, tapi diri dalam menangis. Diri luar mungkin tampak kuat, tapi diri dalam bisa sangat rapuh. Maka jangan tertipu oleh tampilan luar, karena yang menentukan nilai seseorang adalah keadaan batinnya. Diri dalam tidak akan pernah bisa dibohongi. Ia tahu kapan engkau tulus dan kapan engkau berpura-pura. Ia tahu saat engkau berzikir dengan cinta atau hanya melafalkan kata tanpa makna. Ia tahu kapan engkau beribadah karena Allah atau karena ingin dilihat manusia.
karena diri dalam selalu terhubung dengan Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Maka, siapa yang jujur terhadap dirinya sendiri, ia akan mudah jujur kepada Tuhannya. Perjalanan spiritual sejati adalah perjalanan dari luar ke dalam, dari jasad menuju ruh, dari ego menuju kesadaran, dari dunia yang penuh keramaian menuju keheningan hati tempat Allah bersemayam. Dan ketika perjalanan ini benar-benar dilakukan dengan keikhlasan, seseorang akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh, karena Dia selalu berada di dalam kedalaman diri yang paling sunyi. Kita tidak diminta untuk menolak dunia luar, tapi untuk tidak terikat padanya. Kita boleh memiliki dunia, namun jangan biarkan dunia memiliki kita. Kita boleh menikmati nikmatnya kehidupan, tapi jangan sampai melupakan Sang Pemberi kehidupan. Diri luar membutuhkan makanan jasmani, sementara diri dalam membutuhkan makanan rohani. Zikir, tafakkur, sabar, dan rasa syukur. Jika tubuhmu lapar, kau lemah. Tapi jika ruhmu lapar, kau akan kehilangan arah. Maka rawatlah keduanya, tubuh dan jiwa luar dan dalam. Namun pastikan bahwa yang dalam selalu menjadi pemimpin bagi yang luar. Biarlah ruh yang menuntun jasad, bukan jasad yang menyeret ruh. Karena ketika ruh berkuasa, hidup akan berjalan di bawah cahaya Allah. Tapi ketika jasad yang berkuasa, hidup akan dipenuhi gelapnya nafsu. Maka siapakah yang memimpin hidupmu hari ini, jasadmu atau jiwamu? Ilmu makrifat bukanlah ilmu yang bisa dikuasai dengan membaca banyak buku atau menghafal banyak dalil, karena makrifat bukan tentang pengetahuan di kepala, melainkan tentang kesadaran di hati. Para waliullah tidak mempelajari makrifat dari huruf, melainkan dari pengalaman rohani yang lahir dari penghambaan yang tulus. Mereka belajar dari sujud panjang di malam hari, dari linangan air mata saat berzikir, dari kesunyian di mana hanya Allah yang mereka rasakan hadir. Makrifat adalah ilmu yang tidak bisa dipamerkan, karena setiap kali seseorang mencoba membicarakannya dengan sombong, ia akan kehilangan maknanya. Makrifat adalah ilmu yang tumbuh dalam diam, berkembang dalam keikhlasan, dan berbuah dalam ketundukan. Ia tidak bisa dipelajari dengan kecepatan dunia, karena jalannya lambat, seperti air yang menetes tapi menembus batu. Hanya mereka yang sabar dan jujur dalam mencari Allah yang akan sampai kepada makrifatullah. Para waliullah menempuh jalan panjang untuk sampai ke tahap makrifat. Mereka membersihkan hati dari segala yang bukan Allah. Mereka meninggalkan ketergantungan kepada dunia, tidak karena membenci dunia, tapi karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih indah dari dunia. Mereka belajar untuk tidak menolak takdir, tidak mengeluh pada cobaan, dan tidak terlalu berlebihan dalam kesenangan, karena mereka tahu semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam pandangan para wali, makrifat bukan sekadar mengenal nama Allah, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap napas. Saat makan, mereka merasa Allah yang memberi rasa kenyang. Saat menangis, mereka sadar Allah yang menurunkan air mata itu sebagai rahmat. Saat diuji, mereka melihat bukan penderitaan, melainkan kasih sayang Allah yang sedang menghapus dosa dan meninggikan derajat. Begitulah hati seorang arif, ia tidak lagi melihat sesuatu dari luar, tapi dari cahaya makna yang dalam. Makrifat membuat seseorang tidak lagi melihat dunia dengan mata biasa. Ia melihat dunia sebagai cermin tempat Allah menampakkan sifat-sifatnya. Keindahan alam membuatnya ingat pada Maha Indah, lembutnya kasih ibu mengingatkannya pada Ar-Rahman, dan kerasnya ujian hidup membuatnya teringat pada Al-Qahhar. Di setiap kejadian, ia melihat Allah, dan dalam setiap pertemuan, ia menemukan tanda-tanda kehadirannya. Para waliullah tidak mencari makrifat agar dihormati, mereka mencari makrifat agar semakin rendah hati. Karena semakin mengenal Allah, seseorang akan semakin sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Semakin dalam makrifatnya, semakin ia takut pada kesombongan. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah debu dalam kerajaan Allah, tapi Allah tetap memberinya cinta tanpa syarat. Itulah yang membuat hati mereka lembut, penuh kasih, dan tak pernah berhenti mendoakan orang lain. Makrifat bukan berarti bebas dari ujian. Justru semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin halus ujian yang datang. Kadang Allah mengambil sesuatu yang ia cintai,
agar ia belajar mencintai tanpa syarat. Kadang Allah membuatnya sepi, agar ia hanya bersandar kepadanya. Kadang Allah diam, agar hambanya benar-benar mencari. Para wali memahami itu semua sebagai bentuk tarbiyah, bukan siksaan. Mereka tidak memberontak, mereka berserah, karena hati mereka telah dipenuhi yakin. Mereka mengajarkan bahwa jalan makrifat adalah jalan pembersihan, membersihkan hati dari cinta dunia, dari hasrat akan pujian, dari rasa iri, dari kemelekatan pada segala sesuatu yang fana. Karena selama hati masih penuh oleh dunia, cahaya Allah takkan bisa memantul di dalamnya. Mereka ibarat penjaga cermin, setiap hari membersihkannya dari debu nafsu, agar suatu hari nanti, ketika Allah berkehendak, wajahnya bisa tercermin di sana dengan sempurna. Makrifat mengajarkan bahwa Allah tidak perlu dicari di langit atau di tempat jauh. Allah tidak tersembunyi, hanya hati manusia yang tertutup. Saat hati bersih, Allah tampak di mana-mana. Di udara yang berhembus, di langkah kaki yang pelan, di suara hujan yang jatuh, semua menjadi tanda cintanya yang lembut. Itulah sebabnya para wali selalu tenang, karena dimanapun mereka berada, mereka merasa sedang bersama Allah. Makrifat menjadikan seseorang hidup dalam kesadaran penuh. Ia tidak sekadar berdoa, tapi sadar bahwa Allah mendengarkan. Ia tidak sekadar berzikir, tapi merasa Allah membalas zikirnya dengan cinta. Ia tidak sekadar sujud, tapi merasakan dirinya larut dalam kehadirannya. Setiap ibadah bukan lagi kewajiban, tapi pertemuan yang ditunggu-tunggu dengan kekasihnya. Dan dalam pertemuan itu, ia menemukan makna tertinggi dari cinta yang suci. Makrifat para waliullah bukanlah akhir, tapi awal dari kedekatan sejati. Setelah mengenal Allah, mereka semakin ingin mengenal lebih dalam, semakin haus akan cintanya, semakin tunduk dan semakin rindu. Karena semakin mengenal Allah, semakin sadar bahwa tidak ada apapun selain Dia. Dunia pun terasa kecil, diri pun terasa fana, yang tersisa hanyalah Allah, satu-satunya yang kekal dan nyata. Banyak orang mencari Allah di tempat yang jauh, di langit yang tinggi, di kitab yang tebal, atau di gurun yang sunyi seolah Allah bersembunyi dan harus dicari dengan langkah kaki. Padahal Allah tidak pernah jauh. Dia tidak berjarak dari hambanya. Hanya saja hati manusialah yang berjalan menjauh, seperti cahaya matahari yang selalu bersinar namun terhalang awan kelam. Begitu pula cahaya Allah selalu hadir, hanya hati kita yang tertutup oleh kabut dunia. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, tetapi peringatan lembut bahwa Allah lebih dekat dari segala kedekatan yang kita kenal. Dia tidak di luar dirimu, tetapi di dalam setiap denyut kehidupanmu. Di setiap detak jantung, di setiap tarikan napas, di setiap rasa yang muncul dalam hati, di sanalah Allah hadir tanpa suara, tanpa bentuk, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang bersih. Menemukan Allah bukan berarti menciptakan pengalaman baru, melainkan menyadari sesuatu yang telah ada sejak awal. Kita tidak menemukan sesuatu yang hilang karena Allah tidak pernah pergi. Yang hilang hanyalah kesadaran kita. Maka tugas seorang pencari bukan mencari keluar, tapi menyingkap tabir yang menutupi cahaya dalam dirinya sendiri. Tabir itu bernama ego, kesombongan, nafsu, cinta dunia, dan rasa ingin diakui. Selama tabir itu masih menutupi hati, cahaya Allah akan tetap samar. Para waliullah mengajarkan bahwa jalan menuju Allah adalah jalan kepulangan, bukan perjalanan jauh. Mereka berkata, Allah tidak jauh, engkau saja yang berpaling. Maka setiap kali engkau merasa Allah diam, itu bukan karena Dia tak mendengarmu, tetapi karena engkau yang terlalu sibuk mendengarkan dunia. Saat engkau berhenti sejenak, hening dan menundukkan hati, kau akan mulai mendengar bisikan lembut dari dalam dirimu sendiri, dan disitulah suara Allah berbicara tanpa kata. Untuk menemukan Allah, seseorang harus belajar diam. Karena dalam diam, dunia berhenti berteriak dan hati mulai berbicara. Dalam keheningan, zikir menjadi nafas dan nafas menjadi doa. Itulah sebabnya para kekasih Allah mencintai kesunyian, bukan karena mereka membenci manusia, tapi karena di dalam sunyi mereka merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata. Sunyi bukan berarti sepi,
melainkan ruang di mana jiwa dan Allah saling menatap tanpa penghalang. Menemukan Allah di dalam diri adalah menemukan sumber segala kekuatan. Saat seseorang benar-benar sadar bahwa Allah bersamanya, tidak ada lagi yang menakutkan. Dunia boleh mengguncang, tapi hatinya tetap tenang. Rezeki boleh sempit, tapi jiwanya tetap lapang. Orang boleh menjauh, tapi hatinya tetap penuh cinta. Sebab ia tahu selama Allah bersamanya, ia tidak pernah kehilangan apapun. Ketika Allah hadir di dalam diri, seseorang akan merasakan hidup yang sepenuhnya baru. Ia melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Penderitaan bukan lagi hukuman, tapi pengajaran. Ujian bukan lagi beban, tapi panggilan cinta. Setiap kejadian menjadi tanda, setiap orang menjadi guru, dan setiap napas menjadi kesempatan untuk bersyukur. Hidup tidak lagi terasa hampa, karena di balik segala peristiwa, ia merasakan tangan Allah yang selalu menuntun. Hati yang dipenuhi Allah tidak akan mudah terluka, karena ia tak menggantungkan kebahagiaannya pada makhluk. Ia tidak terlalu gembira saat dipuji, dan tidak terlalu sedih saat dicela, sebab hatinya sudah punya sandaran yang lebih kokoh daripada dunia. Ia tahu bahwa semua yang datang dan pergi hanyalah titipan, dan satu-satunya yang kekal hanyalah Allah. Itulah sebabnya para arif selalu tampak damai, meski dunia di sekitarnya penuh badai. Untuk menemukan Allah, seseorang tidak perlu menjadi sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau kembali. Allah tidak meminta kita suci, hanya meminta kita jujur. Jujur mengakui bahwa selama ini kita lalai, jujur mengakui bahwa kita butuhnya, jujur bahwa tanpa pertolongannya, kita bukan apa-apa. Saat kejujuran itu lahir dari kedalaman hati, Allah akan membalasnya dengan pelukan rahmat yang tak terbatas. Dan ketika seseorang telah benar-benar merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, dunia berubah menjadi masjid yang luas. Setiap tempat menjadi ruang ibadah, setiap waktu menjadi kesempatan untuk mengingat, dan setiap langkah menjadi zikir. Ia tidak lagi mencari Tuhan, karena ia telah menemukannya, bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam hatinya sendiri. Hatinya menjadi rumah bagi cinta Allah, tempat di mana damai tidak pernah padam. Ketika seseorang telah mengenal dirinya, ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya. Ia tak lagi memandang langit untuk menemukan Allah, sebab ia tahu bahwa Allah lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Di titik ini, makrifat bukan lagi tentang pengetahuan, tapi tentang penyaksian. Tentang bagaimana hati menjadi cermin yang jernih bagi cahaya ilahi yang memantul dari dalam jiwa. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan sebagai tempat di mana Tuhan menyingkapkan keindahannya. Inilah puncak perjalanan spiritual, di mana ego luluh dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadirannya yang meliputi segala sesuatu. Makrifat bukan akhir perjalanan, tetapi awal kehidupan sejati. Sebab setelah mengenal Tuhan, seseorang akan hidup dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih sadar, lebih berbelas kasih. Ia tidak lagi marah terhadap dunia, sebab ia tahu bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari kehendaknya. Ia tidak lagi iri, sebab ia yakin setiap rezeki telah ditakar dengan penuh hikmah. Ia tidak lagi takut kehilangan, sebab ia sadar bahwa tak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang bersama Allah. Disinilah letak kedamaian yang dicari oleh para arif, para waliullah, dan semua jiwa yang rindu pulang. Saudaraku, perjalanan makrifat tidak bisa dicapai dengan akal semata. Ia adalah anugerah yang datang ketika hati telah bersih, ketika niat telah lurus, dan ketika seseorang benar-benar menyerahkan seluruh dirinya kepada Sang Pencipta. Jangan terburu-buru untuk mengenal Allah, tapi bersihkan dulu cermin dirimu, agar cahayanya bisa tampak jelas di sana. Allah tidak jauh, hanya tertutup oleh kabut keakuan yang belum kau lepaskan. Jika engkau belajar diam, tenang dan menerima, maka tirai itu akan perlahan tersingkap. Dan saat itu terjadi, engkau akan menangis bukan karena takut tapi karena haru. Karena selama ini yang kau cari di luar ternyata selalu ada di dalam. Yang kau panggil-panggil dengan doa ternyata selama ini menunggu di hatimu sendiri. Itulah rahasia besar makrifat yang diajarkan para waliullah, bahwa mengenal diri adalah mengenal Tuhan. Maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti menyepi, jangan berhenti berzikir. Sebab di setiap hembusan napas,
Allah sedang berbicara kepadamu. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak hanya sibuk mencari Tuhan dalam kata, tapi juga menemukannya dalam keheningan diri. Jika engkau merasa tersentuh oleh pesan ini, bantu sebarkan kepada saudara-saudaramu, agar lebih banyak hati yang tersadar dan kembali kepada cahayanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan, agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan mengenal diri, mengenal Tuhan, dan menemukan makna sejati kehidupan